kulihat si pemuda itu. Pemuda yang pertama kali bertemu denganku di rumah kos itu. Pemuda yang menatapku seakan-akan aku orang gila yang nekat menempati kamar berhantu. Si pemuda itu sejenak menatapku dengan tatapan penuh tanya. Lalu ia memberanikan diri mengecek ke kamar mandi. Tapi sedetik kemudian dia mengatakan tak ada siapa-siapa di sana. Aku terpelongo. Hah? Masa sih? Tadi kelihatan jelas kok. Aku yang penasaran ikut-ikutan mengecek ke kamar mandi. Dan memang seperti ucapan si pemuda. Kamar mandiku bersih dan tak ada siapa-siapa di sana. Apalagi genangan darah yang tadi kulihat. Aku tercenung. Apa aku salah lihat? Para penghuni kos mulai berbisik-bisik. Yang terdengar olehku adalah ucapan sepertinya dia gak akan lama lagi di sini. Itu sangat jelas ditujukan pada diriku. Si kakek tua menggerutu, lalu berkata padaku dengan suara tegas, "Kemasi barang-barangmu dan pergilah." Aku terkejut mendengarnya. Apa-apaan si kakek? Apa dia gak bisa mengusirku dengan sopan? Dan kenapa dia harus melakukannya di depan para penghuni kos lainnya? Apa dia ingin mempermalukanku di depan semua orang? Rasa marah dan malu pun bercampur di dadaku. Mukaku terasa panas. Aku pun tak mau kalah dan ingin melawan si kakek. Dengan tegas aku menolak keinginannya mentah-mentah. Dan jelas saja penolakanku membuat penghuni lainnya menganga. Dari ekspresi mereka, sepertinya mereka kaget. Ada orang yang berani membantah ucapan si kakek. Si kakek kemudian berkata, kalau aku gak usah sok-sokan berani untuk tinggal di kamar berhantu itu. Dengan tegas kukatakan, kalau aku sudah muak melihat hantu. Penghuni kos lainnya terkesima mendengar ucapanku. Muak melihat hantu? Jangan-jangan? Ya, aku anak indigo. Kuntilanak, genderuwo, tuyul, kuyang, dan segala jenis kaum tak kasat mata. Bisa dibilang sudah menjadi makananku sehari-hari. Bahkan saking seringnya, aku bahkan berani memarahi makhluk-makhluk itu seandainya kehadiran mereka membuatku tak nyaman. Bagaimana tidak? Aku mendapat karunia itu sudah turun-temurun. Gara-gara itu, aku jadi takut menikah. Karena aku tak ingin anakku mendapat karunia tak biasa itu. Aku takut dia gak akan tahan. Membayangkannya saja, aku tak tega. Apa enaknya hidup jika harus melihat sesuatu yang orang normal tak bisa lihat? Diam saja salah, mengaku pun dianggap menghayal. Itu semua yang aku rasakan. Setiap aku mengatakan melihat sesuatu, orang-orang sekitarku seperti tidak percaya ucapanku. Waktu aku kecil, sebenarnya orang tuaku sempat ingin menutup mata batinku, supaya aku tak perlu melihat makhluk halus lagi.
Tetapi menurut si orang pintar, aku bisa menjadi keterbelakangan mental sebagai efek menutup mata batinku. Entah benar entah tidak, cakap si dukun. Yang jelas mendengar itu, nyali orang tuaku langsung ciut dan batal melakukannya. Hingga jadilah aku seperti sekarang, yang tak pernah berhenti berurusan dengan makhluk halus seperti jin dan kawan-kawannya. Mendengar pengakuanku sebagai anak indigo membuat si kakek tua tertawa keras. Itulah pertama kali aku mendengar tawanya. Dan itu jelas tawa mengejek. Si kakek berkata, "Sombong kali kau mengaku anak indigo. Ngelihat hantu perempuan itu saja, kau lari terbirit-birit." Aku balik melawannya. Itu karena aku mengira itu manusia sungguhan. Bagaimana seandainya beneran ada wanita yang bundir di kamar? Aku berteriak, bukan karena aku takut, tapi aku hanya ingin meminta pertolongan warga untuk membantu si perempuan. Mana ku sangka dia hantu beneran, karena tadi terlihat sangat nyata. Tidak ingin berdebat lebih lama, aku pun berkata pada si kakek, "Pokoknya aku tidak akan melepaskan kamar 300.000-ku. Lalu aku pun masuk ke kamar dan menutup pintu. Aku benar-benar kesal sama si kakek. Enak saja merusak rencana penghematan duitku demi adikku bisa berkuliah. Aku memutuskan mencari kesibukan untuk mengalihkan pikiranku dari si kakek. Gak lama, aku mendengar seseorang mengetuk pintu kamarku. Aku membukanya dan melihat sosok si pemuda yang tadi mengecek kamar mandiku. "Malam, Kak," sapanya sambil menganggukkan kepalanya sedikit. Aku bertanya, "Ada apa? Kok tiba-tiba datang?" Si pemuda minta izin mengobrol sebentar sambil memperkenalkan namanya, yaitu Bima. Aku pun menyuruhnya duduk di kursi di depan kamarku. Tidak mungkin kan aku menyuruhnya masuk? Apa kata tetangga nanti? Ternyata tidak ada percakapan penting di antara kami. Bima hanya memintaku untuk tidak terlalu ambil pusing dengan sikap atau ucapan kakek yang kadang-kadang suka menyakiti perasaan orang lain. Dia memang seperti itu orangnya. Bima juga mengungkapkan kekagumannya padaku, karena untuk pertama kali ada juga orang yang berani melawan si kakek. Bima juga tak menyangka aku bisa bertahan selama itu di kamarku. Selama ini, rekor terlama yang tinggal di kamar itu adalah 2 minggu saja. Sedangkan saat itu, aku sudah tinggal selama 4 bulan. Lalu, tanpa sadar, Bima keceplosan. Kalau kakek seperti itu, mungkin karena merasa bersalah dengan seseorang. Dengan sigap kusambar ucapannya dan bertanya, dengan siapa si kakek merasa bersalah. Tetapi Bima kelihatan gugup, lalu buru-buru pamit kembali ke kamarnya. Aku penasaran, tapi kalau Bima tak mau menjawab, tidak mungkin aku memaksanya. Lalu aku pun kembali berkutat dengan gangguan di dalam kamar mandiku.
Si hantu perempuan kembali menangis. Tangisannya terdengar seperti memendam rasa sedih luar biasa. Aku yang ingin tidur, jadi gak bisa tidur dibuatnya. Emosiku pun meledak, lalu aku berkata dengan suara kencang. Kau mau apa? Berhenti nangis, ku bilang. Tolonglah, aku mau tidur. Teriakku tanpa mempedulikan seandainya teriakanku didengar penghuni lainnya. Mendengar omelanku, si hantu perempuan malah semakin kencang nangisnya. Darahku mendidih jadinya. Aku menyibak selimutku, lalu mendobrak pintu kamar mandi. Si hantu wanita bundir itu lagi. Kali ini dia duduk di samping bak air. Pergelangan tangan kirinya sudah terpotong, sedangkan tangan kanannya memegangi perutnya. Dia masih terus meratap. Apa yang harus kulakukan supaya kau tak menggangguku dengan suara tangisanmu itu? Tanyaku dengan nada kesal. Si hantu wanita memalingkan wajahnya untuk menatapku. Wajahnya sangat pucat. Tapi harus kuakui, ini hantu wanita tercantik yang pernah aku lihat. Di tengah-tengah isak tangisnya, si hantu berkata, "Kakek, maafin Nai." Melihat itu, perasaan jengkelku hilang, digantikan rasa iba plus penasaran. Ada kejadian apa sebenarnya yang menimpa si perempuan? Lalu masa lalunya pun terkuak. Keesokan harinya, aku mendatangi kamar Bima, menggedor pintunya, lalu kugeret dia untuk bertemu dengan si kakek. Bima kaget mendapat perlakuan seperti itu dariku. Tapi tak kuizinkan dia untuk melawanku. Kami menjumpai si kakek yang saat itu sedang duduk santai di teras rumah sambil menyeruput kopi hitamnya. Si kakek sedikit bingung dengan kedatangan kami. Tak mau basa-basi, aku berkata, "Bima, katakan pada si kakek, apa saja yang kau ketahui soal Naila." Baik Bima maupun si kakek melotot mendengar ucapanku. Kakek menatap bingung pada kami berdua. Di satu sisi, dia mungkin bingung, bagaimana aku bisa tahu nama Naila yang tak lain dan tak bukan cucunya sendiri. Si kakek merasa tidak pernah menyebut nama itu di depan mataku. Dan di sisi lainnya, dia bingung ada hubungan apa antara Bima dengan cucunya tersebut. Kakek menatap tajam pada Bima, berharap mendapat penjelasan. Bima sepertinya tidak siap dengan situasi ini. Dia sempat berkelit, tapi aku mengancamnya dengan mengatakan, aku bisa saja mengirim hantu Naila ke kamarnya malam ini juga, jika ia tak mau jujur. Hantu Naila? Si kakek tiba-tiba meradang. Dia marah besar karena dari ucapanku seakan-akan Naila gentayangan selama ini. Aku habis sabar dengan mengatakan, ya, Naila memang seperti itu keadaannya sekarang. Dan dia jugalah yang selama ini membuat penghuni di kamar itu tidak ada yang betah. Untuk mencegah si kakek marah-marah, aku memintanya untuk diam dan biarkan Bima yang menjelaskan semuanya.
Aku menatap Bima dengan tatapan mengancam. Lalu sejurus kemudian Bima tahu-tahu berlutut di depan kakek sambil berkata ampun dan minta maaf. Pengakuan pun meluncur dari bibirnya. Begini ceritanya. Sekitar 7 tahun lalu, Naila menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama Aldo. Saat itu, mereka masih duduk di kelas 1 SMA. Hubungan mereka awalnya biasa-biasa saja. Makan bareng, nonton bioskop, jalan-jalan memutari kota, atau duduk santai di taman kota. Tetapi seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin intim dan akhirnya menjadi kebablasan hingga Naila mengandung buah cinta mereka. Naila panik, lalu meminta pertanggungjawaban dari Aldo. Tapi bukannya bertanggung jawab, Aldo malah melarikan diri dan keberadaannya tidak diketahui. Naila tidak tahu harus mencarinya kemana. Nomor ponselnya bahkan tidak bisa dihubungi. Naila bingung harus berbuat apa. Naila tidak berani berkata jujur pada kakek mengenai kondisinya saat itu. Dia tidak ingin mengecewakan kakeknya yang sudah mau menerimanya dan mengasuhnya. Mari kita balik dulu ke masa kecilnya Naila.